Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ramadan Setiawan dari PT Uninco Bio Kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Capacity Requirement Planning. Capacity Requirement Planning adalah sebuah proses perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan kapasitas sesuai dengan permintaan produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang input, proses, dan output dari Capacity Requirement Planning, di mana pada inputnya itu terdapat work order status, kemudian routing data, dan juga work center data. Dilanjut dengan proses yang pertama adalah menganalisis permintaan, kemudian mengestimasi kebutuhan kapasitas, dilanjut dengan evaluasi kapasitas yang ada, dan kemudian dicarilah identifikasi kekurangan dari kapasitas. Dilanjut dengan pengembangan rencana tindakan, kemudian yang terakhir itu adalah implementasi dan monitoring, sehingga menghasilkan output yaitu berupa kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan permintaan yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NLP 20301006 akan menjelaskan tujuan dari Capacity Requirement Planning. Yang pertama itu optimalisasi kapasitas produksi. Itu memastikan bahwa kapasitas produksi perusahaan dapat dioptimalkan. Yang kedua, pemenuhan permintaan pelanggan. Itu memastikan bahwa perusahaan dapat memproduksi dan mengirim produk kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, efisiensi operasional, membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan menjadwalkan penggunaan sumber daya produksi. Yang keempat, perencanaan kapasitas jangka pendek dan jangka panjang. Digunakan untuk perencanaan kapasitas dalam jangka pendek, contohnya harian, mingguan, atau bulanan, dan jangka panjang, contohnya tahunan. Dan kelima itu ketepatan waktu dan pengiriman tepat jumlah. Itu membantu perusahaan untuk memastikan bahwa produk pelayanan dikirim kepada pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, ketepatan dalam pengadaan bahan baku, mencakup perencanaan kapasitas untuk penyediaan bahan baku. Dan yang terakhir, pengelolaan biaya dengan merencanakan kapasitas yang tepat, perusahaan dapat menghindari biaya teman yang muncul akibat kapasitas yang tidak dipakai. Lalu untuk yang berikutnya, hubungan Capacity Requirement Planning dengan Material Requirement Planning. Yaitu untuk yang pertama itu tujuannya berbeda. Untuk yang RP sendiri berfokus pada manajemen persediaan bahan baku, sedangkan CRP berfokus pada tenaga kerja, peralatan, fasilitas, dan produksi. Yang kedua, di bagian sequence dan jadwal, menentukan urutan produksi berdasarkan rencana kebutuhan material. CRP menentukan berdasarkan kapasitas yang tersedia. Sinkronisasi, keduanya bekerja sama untuk memastikan sinkronisasi produksi dan material. Keempat, perencanaan ketersediaan sumber daya. MRP memandang persediaan bahan sebagai sumber daya yang harus dikelola untuk memenuhi permintaan pelanggan. CRP memandang kapasitas produksi dan sumber daya manusia sebagai aset yang harus dikelola. Nah, yang terakhir, perencanaan berdasarkan permintaan. Keduanya didasarkan pada permintaan pelanggan untuk merencanakan permintaan produk akhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Santoso, NRP 1930-133 dari kelompok 10. Saya ingin menjawab pertanyaan tugas pendahuluan nomor 5 dan 6. 5 yaitu pertanyaannya tahap dalam CRP. Tahap dalam CRP yaitu menentukan persyaratan tingkat layanan. Yang pertama, kedua, analisis kapasitas produksi. Yang ketiga, rencana masa depan. Nah, terus yang nomor 6, pertanyaannya apa yang terjadi ketika kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan. Kalau misal produksi berlebih akan mengakibatkan pemborosan, contohnya terciptanya persediaan yang nggak perlukan, terus tambahan pekerjaan atau usaha untuk menangani bahan kan kelebihan dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernaldi Anggara Putra dengan NRP atau NPM 2030-192 dari PT Uninco Bio kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan nomor 7 atau poin 7 dan poin 8. Yang pertama itu penyebab kapasitas produksi melebihi kapasitas perusahaan, di antara lain yaitu yang pertama yaitu peningkatan permintaan, kemudian ada pengadaan peralatan dan teknologi baru, kemudian ada kesalahan perencanaan, dan juga ada ketidakmampuan manajemen. Ketidakmampuan manajemen ini yaitu tidak efisien atau kurang pengalaman dalam memanajemen sebuah perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, yang pertama yaitu ada analisis pasar dan permintaan, kemudian ada investasi dalam infrastruktur dan peralatan, kemudian ada optimasi proses produksi, dan berbagai macam lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.